warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Sejarah Eropa kelas A izin memperkenalkan diri. Nama saya Fitra Syahida dengan NPM akhir 038. Saya Raisa Rahma Delianti dengan NPM akhir 012. Saya Ika Rahayu dengan NPM akhir 014. Saya Yasmin Yulia Fitriani dengan NPM 019. Kami akan review buku The Renaissance 14 tahun to 17 tahun country karya Dean Ballas. Buku ini terdiri dari 7 bab dan memiliki 226 halaman yang memberikan gambaran menyeluruh tentang humanisme, perkembangan budaya, seni, tokoh-tokoh, dan filosofis yang menjadi ciri periode Renaissance. Adapun kelebihan dan kekurangan dari buku tersebut, yang pertama ada kelebihan. Buku ini mencakup berbagai topik termasuk seni, sastra, sains, filsafat, dan politik, memberikan pembaca pemahaman komprehensif tentang periode Renaissance. Ballas juga memberikan analisis rinci tentang tokoh-tokoh penting seperti John Gutenberg, Erasmus, Thomas More, Christopher Columbus, serta peristiwa penting seperti kematian hitam dan kebangkitan humanisme. Terakhir ada gaya penulisan penulis, menarik dan mudah diakses, membuat buku ini menyenangkan untuk dibaca, baik oleh para sarjana maupun pembaca umum. Buku ini yang pertama fokus terbatas. Meskipun buku ini membahas perkembangan Eropa pada masa Renaissance, buku ini tidak menggali secara mendalam perspektif dan kontribusi budaya non-Eropa yang mungkin menjadi batasan bagi sebagian pembaca. Yang kedua, buku ini terutama berfokus pada konteks sejarah Renaissance tanpa mengeksplorasi dampak jangka panjangnya terhadap masyarakat modern yang mungkin menjadi topik menarik bagi sebagian pembaca. Selanjutnya, buku ini tidak menyertakan alat bantu visual seperti gambar, diagram, atau peta yang dapat meningkatkan pemahaman pembaca tentang perkembangan seni dan ilmiah pada periode tersebut. Secara keseluruhan, The Renaissance 14 tahun to 17 tahun country oleh Dean Ballas adalah buku yang diteliti dengan baik dan menarik yang memberikan dasar yang kuat untuk memahami perkembangan budaya dan seni pada periode Renaissance. Meskipun memiliki beberapa keterbatasan, kelebihan buku ini menjadikannya sumber berharga bagi siapapun yang tertarik pada periode sejarah ini. Berikut cuplikan isi dari pembahasan buku. Renaissance adalah periode sejarah Eropa yang menandai transisi dari abad pertengahan menuju modernitas. Terjadi pada abad ke-14 hingga ke-17. Ini dicirikan oleh perubahan sosial yang besar, diperkuat oleh konsep humanisme, pembaruan dalam seni, arsitektur, politik, ilmu pengetahuan, dan sastra. Renaissance dimulai di Italia sebelum menyebar ke seluruh Eropa, dengan pusat utama di Florence dan kota-kota lain seperti Venesia, Genoa, dan Roma. Meskipun memiliki kesan sejarah yang panjang dan kompleks, Renaissance sering dianggap sebagai kemajuan budaya dari abad pertengahan. Istilah Renaissance pertama kali muncul pada abad ke-19 dan telah digunakan dalam konteks berbagai gerakan budaya, termasuk Renaissance Carolingian, Renaissance Ottonian, dan Renaissance abad ke-12. Para seniman Renaissance terinspirasi oleh humanisme dalam menciptakan karya seni yang menggambarkan realisme dan idealisme manusia. Humanisme juga mempengaruhi karya sastra Renaissance dengan penulis seperti Luigi Pulci, Ludovico Ariosto, dan Torquato Tasso, mencerminkan nilai-nilai humanistik dalam karyanya. Para ahli sejarah dan filsuf seperti Machiavelli, Francesco Guicciardini, dan Giovanni Botero juga dipengaruhi oleh humanisme dalam pemikiran dan tulisan mereka. Humanisme menjadi landasan bagi perkembangan seni, sastra, dan pemikiran pada masa Renaissance. Periode Renaissance di Italia ditandai dengan beberapa peristiwa sejarah yang memengaruhi Italia, seperti keruntuhan Kekaisaran Romawi Bizantium, dominasi asing di Sisilia, dan persaingan perdagangan antara kota-kota seperti Venesia dan Genoa. Perdagangan barang mewah berkembang pesat pada abad ke-14 hingga ke-17,
sementara Gereja Katolik Roma memperoleh kekayaan dan kekuasaan besar di Eropa. Selanjutnya juga ada beberapa bencana seperti kematian hitam atau Black Death dan perubahan iklim membantu berdirinya Renaissance dengan menyebabkan penurunan pengaruh gereja dan runtuhnya bank. Kemudian, pembukaan peluang untuk belajar teks-teks Yunani kuno. Keluarga Medici, terutama Lorenzo de Medici, memainkan peran penting dalam perkembangan Renaissance di Italia dengan mengendalikan bank terbesar di Eropa dan memperoleh kekayaan yang melimpah. Renaissance menyebar ke berbagai negara di Eropa setelah dimulai di Italia. Renaissance Italia memengaruhi Renaissance di negara-negara Eropa Utara, seperti negara-negara rendah dan seluruh Eropa Utara. Para seniman terkemuka Italia memilih untuk bermigrasi ke negara-negara lain, seperti Leonardo da Vinci yang pergi ke Perancis. Meskipun Renaissance Italia mulai memudar, pengaruhnya tetap kuat di Eropa Utara. Dan gaya seni serta ide-ide Renaissance diadopsi dan diubah oleh seniman di negara-negara tersebut. Dapat disimpulkan bahwa Renaissance Italia adalah periode yang memberikan dampak besar bagi perkotaan dan elit komersial, namun juga memperhatikan ketimpangan sosial yang signifikan. Arsitektur Romawi adalah gaya khas pertama yang menyebar ke seluruh Eropa sejak Kekaisaran Romawi. Kemunduran Roma, metode bangunan Romawi bertahan hingga meluasnya di Eropa Barat. Arsitektur gaya Romawi juga berkembang secara bersamaan di Italia Utara, sebagian Perancis, dan semenanjung Iberia pada abad ke-10. Kesan umum yang diberikan oleh arsitektur Romawi, bangunan gerejawi maupun sekuler merupakan salah satu bangunan yang masif soliditas dan kekuatan. Dinding bangunan Romawi seringkali memiliki ketebalan yang sangat besar dengan bukaan dan relatif kecil. Bahan bangunannya sangat berbeda di seluruh Eropa, tergantung pada jenisnya berdasarkan tradisi batu dan bangunan setempat. Penopang romantik umumnya terbuat dari profil persegi datar dan tidak memproyeksikan banyak hal di luar dinding. Lengkungan yang digunakan dalam arsitektur Romawi hampir selalu berbentuk lingkaran untuk bukaan seperti pintu, jendela, kubah, dan arkade. Sebuah arkade adalah deretan lengkungan yang didukung pada dermaga atau kolom yang berada di bagian dalam gereja-gereja besar yang memisahkan bagian dari lorong dan ruang-ruang interior sekuler. Dalam arsitektur Romawi, dermaga sering digunakan lengkungan pendukung. Banyak gereja paroki, gereja biara, dan katedral berada di dalam gaya Romawi, awalnya dibangun pada gaya romantik dan selanjutnya mengalami perubahan. Dalam struktur terkait bangunan gereja juga terdapat ruang bawah tanah, beranda rumah cabang, biara, dan tempat pembaptisan. Periode Romawi menghasilkan banyak sekali seni pahat hiasan. Yang paling sering digunakan adalah bentuk geometris murni, terutama diterapkan pada cetakan. Keduanya lurus dan cetakan melengkung dari lengkungan. Ciri seni Romawi, baik dalam iluminasi manuskrip maupun dekorasi pahatan, yaitu adalah figur yang berkerut agar sesuai dengan ruang mereka tempati. Permukaan dinding yang besar dan kubah melengkung polos. Periode Romawi cocok untuk dekorasi mural, sayangnya banyak dari lukisan dinding ini yang sudah hancur karena lembab atau tembok yang diplester dan dicat ulang. Johannes Gutenberg yang lahir pada 3 Februari 1468 adalah seorang penemu, pencetak, penerbit, dan pandai emas yang memperkenalkan percetakan ke Eropa menggunakan mesin cetak, mekanisme bergerak. Karyanya melancarkan revolusi percetakan di Eropa dan dianggap sebagai tonggak sejarah milenium kedua, mengantarkan era baru dalam sejarah manusia. Ia memainkan peran penting dalam perkembangan Renaissance, reformasi, pencerahan, dan revolusi pengetahuan, serta meletakkan dasar material bagi perekonomian modern yang berbasis pengetahuan dan penyebarannya kepada masyarakat luas. Gutenberg bukanlah orang pertama di dunia yang menggunakan mesin tik bergerak. Namun pada tahun 1439, Gutenberg adalah orang Eropa pertama yang menggunakan mesin tik tersebut. Banyak kontribusinya pada percetakan meliputi menciptakan proses produksi massal untuk barang bergerak, menggunakan tinta berbahan dasar minyak untuk mencetak buku, bentuk yang dapat disesuaikan, tipe mekanis bergerak, dan penggunaan alat-alat kayu serupa dengan alat-alat pertanian pada masa itu.
Erasmus atau yang disebut Desiderius Erasmus Roterodamus lahir pada 28 Oktober 1466, adalah seorang filsuf Belanda dan sarjana Kristen yang dianggap sebagai salah satu intelektual terbesar Indonesia Utara. Sebagai seorang pendeta Katolik, dia adalah tokoh penting dalam literatur ilmiah klasik yang murni bergaya Latin. Di kalangan humanis, ia dijuluki Pangeran Humanis dan disebut mahkota humanis Kristen. Dengan menggunakan teknik humanistik dalam menangani teks, ia menyiapkan perjanjian baru versi Latin dan Yunani yang penting, yang menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang akan mempengaruhi reformasi Protestan dan kontra-reformasi Katolik. Ia juga menulis In Free in Price of Poly, a Christian Knighthood book. Thomas More merupakan seorang tokoh Renaissance terkenal dari Inggris, seorang pengacara filsuf, penulis, negarawan, dan humanis. Ia juga anggota Dewan Penasihat Raja Henry VIII dan Tuan Kanselir Inggris. Thomas More dieksekusi pada tahun 1535 karena menolak supremasi kerajaan atas gereja, pembatalan pernikahan Raja Henry VIII, dan sumpah supremasi mahkota. Putrinya menyaksikan eksekusi dan menyelamatkan kepala More. Karya-karya More seperti Sejarah Raja Richard III dan Utopia mempengaruhi sastra dan pemikiran politik. More juga terlibat dalam polemik agama, membela kepausan dan tradisi gereja Katolik. Setelah eksekusi, More dihormati sebagai martir Katolik Inggris dan dikanonisasi. Warisannya mencakup pengaruh dalam perkembangan ide-ide sosialis dan pengaruh dalam sastra serta budaya. Tempat-tempat bersejarah dan institusi juga dinamai sesuai dengan namanya. Karya-karya More menunjukkan kecerdasan dan pemikiran kritisnya dalam politik dan agama. Penghormatan terus diberikan kepada More melalui plakat dan patung di tempat-tempat bersejarah seperti Balai Westminster dan Tower Hill. Selanjutnya, Christopher Columbus. Christopher Columbus merupakan seorang penjelajah Italia yang melakukan 4 pelayaran melintasi Samudra Atlantik. Dia didanai oleh Raja Katolik Spanyol dan menjadi kontak pertama Eropa dengan Karibia, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Columbus merencanakan mencari jalur laut barat ke Hindia Timur dan mendarat di Amerika pada 12 Oktober 1492. Dia melakukan 3 pelayaran lagi ke Amerika, memberi nama banyak ciri geografis. Meskipun Columbus dianggap sebagai penemuan Amerika, narasi sejarahnya telah bergeser dengan fokus pada dampak negatifnya terhadap penduduk asli yang meliputi kebrutalan, kolonisasi, dan pelecehan. Dalam hidupnya, Columbus menderita penyakit dan meninggal karena penyakit yang tidak diketahui. Pandangan terhadap Columbus telah berubah di Amerika Serikat, dengan banyak protes terhadap pelakunya yang kejam. Meskipun dianggap sebagai penjelajah penting, dampak negatif dari penaklukannya semakin diperhatikan.